Benarkah media sudah lupa membedakan antara fakta dan sindiran? Beliau akrab dipanggil Kang, sekarang disindir Raja. Beliau gigih membangun Jawa Barat, tapi sekarang dibangun sindiran. Kang Deddy Mulyadi, tokoh bersahaja yang lebih sering memegang cangkul daripada protokol. Tapi hari ini beliau dituding seolah membangun kerajaan pribadi. Padahal siapa yang pernah dengar panggilan Mahapati? Siapa saksi yang dengar sendiri beliau menyebut dirinya raja? Tidak ada, tapi label itu dilemparkan oleh segelintir mulut yang ingin membuat cerita laku. Inilah bahayanya media tanpa etika. Mereka bukan melaporkan, mereka membentuk opini. Bayangkan kalau kamu seorang abdi masyarakat, kerja keras pagi, siang, malam, lalu dibalas dengan sindiran yang dibuat viral. Seorang pemimpin yang merakyat malah disebut penguasa. Kalau ini bukan fitnah, lalu apa namanya? Jurnalisme itu bukan drama, fakta bukan fiksi. Kalau ada yang salah, klarifikasi, bukan diputar jadi konten. Saya di sini bukan karena dibayar, tapi karena saya tahu kebaikan harus dibela. Kang Deddy Mulyadi bukan raja, beliau rakyat yang melayani rakyat. Dan kalau ada yang bilang beliau membangun kerajaan, coba periksa dulu yang membangun narasi siapa, yang menikmati rating siapa. Kepada para jurnalis, ingat kalimatmu bisa jadi pedang yang tak terlihat tapi tetap melukai. Dan kepada publik, jangan biarkan yang jujur diusik hanya karena dia tidak main sandiwara. Kang Deddy bukan raja, tapi kalaupun beliau punya mahkota, itu adalah cinta dari rakyat yang masih bisa membedakan mana benar, mana bualan. Tag 3 orang yang masih punya hati dan akal. Komentar, apakah kebaikan masih layak dibela di negeri ini? Klik share, jangan biarkan suara kebenaran dikalahkan oleh buzzer dan clickbait. Media menyesatkan. Ini fakta KDM bukan Mulyono Jilid 2. Oke teman-teman, hari ini saya mau coba membantah apa yang telah disampaikan oleh Tempo bersama Bocor Alus dan beberapa media terkait persamaan antara Kang Deddy Mulyadi atau menyamakan Kang Deddy Mulyadi dengan Jokowi, yang mana bahasanya itu Kang Deddy Mulyadi Mulyono Jilid 2 lah. Macam-macam, ada yang bilang gubernur lambe turah. Tapi saya mau sampaikan bahwa Tempo keliru. Keliruan Tempo itu dia menyampaikan narasi yang tidak mengemukakan fakta-fakta yang lain, yang secara intelektualitas, mohon maaf nih ya, bukan berarti merendahkan Pak Jokowi, yang secara intelektualitas bisa kita sampaikan bahwa kedua sosok ini sangat berbeda jauh. Apa sebagai indikatornya? Indikator yang pertama adalah mereka mestinya melihat data-data sebelumnya, terutama ketika Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi anggota DPRD Purwakarta, wakil bupati, legislatif atau DPR RI, sampai sekarang jadi gubernur Jawa Barat. Jangan mengemukakan pendapatnya itu seolah-olah memframing bahwa apa yang terjadi di media sekarang adalah cerminan atau kesimpulan dari kedua tokoh ini adalah sama gitu loh. Ya kan? Makanya saya ingin sampaikan bahwasanya harusnya media-media mainstream, terutama Tempo, kemudian TV One dengan programnya LC, kemudian ada ini yang saya lihat yang coba memframing bahwa ini seolah-olah aktivitas politik hanya untuk mencari popularitas atau pencitraan untuk sampai kepada kekuasaan di 2029. Saya mau sampaikan fakta yang sangat fundamental perbedaan kedua tokoh ini tanpa negasikan kelebihan Jokowi yang lain. Memang di satu sisi mereka ada kesamaan lahir dari masyarakat biasa, bekerja keras, tetapi Jokowi tidak pernah jadi anggota DPR di level manapun. Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi. Jokowi tidak pernah ikut organisasi aktivis mahasiswa. Kang Deddy Mulyadi dari HMI, kemudian sampai organisasi yang lain. Tetapi yang paling utama adalah jejak intelektualitas. Kalau kita bertanya, adakah jejak intelektualitas Jokowi yang kita bisa sandingkan dengan nama Deddy Mulyadi? Menurut saya sampai hari ini saya belum menemukan, ya kan, tanpa mengurangi rasa malu. Tetapi kalau Kang Deddy Mulyadi bisa kita lihat dari beberapa jejak-jejak yang dia kemukakan sebagai indikator intelektualnya adalah gagasannya yang tertulis dalam buku-bukunya. Seperti ini misalkan, ya kan, ini Mengayuh Negeri dengan Cinta, ini buku Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ada pembangunan berkarakter, oke?
Kemudian ada gagasan Purwakarta berkarakter. Kemudian spirit budaya. Kalau ini beda, ini Pramudia nanti. Kemudian ada ini dokumentasi buah pemikiran Kang Deddy Mulyadi yang terdokumen dengan baik, yang ditulis oleh Dr. Endang Kuswandi MD. Kemudian ada Kang Deddy Mulyadi menyapa, Kang Deddy Mulyadi jilid 1, jilid 2 sampai jilid 3. Dan ada 2 lagi buku Kang Deddy Mulyadi, yaitu Berguru kepada Kearifan Seluwangi dan Orang Sunda juga bisa. Artinya kalau kita jujur bahwa kedua tokoh ini sangat berbeda jauh dari sisi jejak intelektualitas. Makanya saya ingin sampaikan kepada teman-teman agar kita tidak menjadi reaksioner yang membabi buta, kita juga mesti membaca beberapa buku-buku ini dan mengetahui beberapa buku-buku ini, sehingga ketika ada framing-framing jahat dalam tanda petik yang dilakukan oleh media-media dengan berbagai kepentingannya, kita juga tidak melakukan tuduhan-tuduhan dangkal, atau kita juga tidak menyerang membabi buta tanpa argumentasi. Paling tidak hari ini video itu atau framing yang dilakukan oleh mereka saya bantah bahwa Deddy Mulyadi punya jejak intelektualitas yang cukup mumpuni, yang itu berbeda dengan Jokowi. Dan semua yang dia lakukan hari ini bukan semata-mata soal agenda politik, tapi itu adalah realisasi dari semua gagasan-gagasannya, hipotesa-hipotesa yang dia bangun di dalam beberapa buku yang berdasarkan pengalamannya, berdasarkan apa yang dia lakukan dalam sepanjang hidupnya menjadi tokoh publik atau menjadi politisi. Mungkin itu saja, terima kasih teman-teman. Mungkin agak panjang nih video ini, tapi memang harus saya sampaikan dalam TikTok ini, karena dengan begitu saya selesai untuk membantah mereka. Terima kasih.